Ada sukacita hari ini? Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Kita buka Mazmur Bapak Ibu Saudara 119. Mazmur pasal 119, ayatnya ayat yang ke-174. Mazmur pasal 119 ayat 174. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Yang sudah ketemu katakan amin. Baik, satu ayat kita akan baca bersama-sama dari kitab Mazmur 119 ayat 174. Bersama-sama kita akan baca 1, 2, 3. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur menyampaikan suatu kerinduan kepada Allah, dan itu dituangkan di ayat ini. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaan. Ada hal yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara di sini untuk kita lihat seberapa dekat hubungan pemazmur dengan Allah. Ini yang menjadi perenungan ketika mempersiapkan hal ini. Satu pertanyaan yang muncul adalah seberapa dekatkah si pemazmur ini hubungannya dengan Allah, sehingga ia menyampaikan suatu kerinduan itu kepada Allah. Aku rindu keselamatan, aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Allah. Hubungan yang dekat yang disampaikan antara pemazmur dengan Allah, apakah itu belum membuktikan bahwa adanya keselamatan dalam diri si pemazmur, sehingga ia masih menyampaikan aku rindu keselamatan? Apakah mungkin ia pernah mengalami keselamatan itu, dan mungkinkah ia belum mengalami keselamatan itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya hubungan yang dekat dengan Allah belum menjadi jaminan bahwa hubungan yang dekat itu adalah jaminan keselamatan. Realita yang terjadi apa? Pemazmur memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, betul? Kurang dekat apa? Dia mendapatkan urapan dari Allah. Dia dipilih oleh Allah untuk menggantikan raja sebelumnya, Saul. Dia dipilih oleh Allah melalui Samuel, seorang nabi. Dan Samuel mengurapi dengan minyak, memilih Daud menjadi seorang raja menggantikan Saul. Seorang yang sudah diurapi adalah seorang yang dipilih oleh Allah. Tapi kenapa di sini pemazmur atau Daud menyampaikan aku rindu pada keselamatan daripadamu? Saudara, ini menjadi pertanyaan yang wajib direnungkan dalam diri kita. Mungkin kita pun juga kadang merasa aku dekat dengan Allah. Pertanyaannya, adakah keselamatan di balik kedekatanmu dengan Allah? Saudara, oleh karena itu firman Tuhan saya berikan judul rindu akan keselamatan. Hubungan dekat belum tentu menjadi jaminan adanya keselamatan. Kita akan lihat nanti Bapak Ibu Saudara. Nah, dari ayat-ayat awal sampai akhir Bapak Ibu Saudara bisa membaca dari ayat 1. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 176. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca di situ di rumah. Nah, sekarang dibaca, waktunya habis untuk membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara. 2 kali saya membaca ayat ini, luar biasa. Di situ ada pengakuan-pengakuan dan juga ada hal-hal yang luar biasa nanti akan saya bahas. Dari ayat-ayat awal sampai akhir Mazmur di ayat 119, pasal 119, tidak henti-hentinya pemazmur menggambarkan bagaimana bahagia dan nikmatnya seorang yang berpegang dan hidup menurut Taurat Tuhan. Pemazmur adalah seorang yang memegang Taurat Tuhan. Nanti silakan dibaca. Pemazmur juga hidupnya berpaut, hidupnya
hafal Taurat Tuhan. Dengan kata lain, ia tidak hanya tahu Taurat Tuhan, tetapi ia melakukan Taurat Tuhan itu. Tetapi kenapa di akhir pasal ini, khususnya di ayat 174, justru pemazmur menyampaikan kerinduannya. Kerinduan akan apa? Kerinduan akan keselamatan. Loh saudara, hidupnya berpegang Taurat, hidupnya melakukan Taurat, tapi ia merasa belum ada keselamatan di dalam dirinya. Dan itu yang dinantikan, itu yang dirindukan si pemazmur kepada Allah. Bahaya enggak? Kalau kita aplikasikan, aku sudah taat, firman Tuhan sudah kulakukan, aku tahu firman Tuhan, aku punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Pertanyaan, di balik itu adakah keselamatan? Perhubungan saudara. Jangan merasa diri paling baik, aku bergereja terus, hubunganku dekat dengan Tuhan, berdoa terus. Pertanyaannya, adakah keselamatan itu? Nah, menurut pemazmur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah itu nampak dalam beberapa bentuk. Ini juga yang dilakukan, ini yang dialami oleh si pemazmur. Ia mengalami damai sejahtera Allah karena apa? Hubungan. Ia mengalami damai sejahtera Allah karena apa? Melakukan Taurat itu. Keberanian menghadapi musuh-musuh yang mengejarnya tanpa alasan. Artinya, ia tidak takut menghadapi ancaman. Ia menghadapi ancaman apapun karena ia sebagai seorang pemimpin, baik dari dalam negerinya sendiri maupun ancaman dari bangsa-bangsa lain. Dia memberikan satu kesaksian, aku tidak takut menghadapi ancaman apapun juga, karena ia tahu Tuhan Allah beserta dengan dia. Itu di ayat 1 sampai dengan ayat 176, saudara nanti bisa baca di rumah. Kemudian pemazmur tidak mengalami depresi, ia tidak merasa takut, tidak melarikan diri dari keberanian untuk menerima kenyataan hidup. Kenyataan hidup ia hadapi. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa itu dilakukan bersama dengan Tuhan. Semua itu dilakukan bersama Tuhan sehingga ia merasa tidak takut. Dia tidak gentar terhadap apa yang ia hadapi. Keren ya? Tetapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, ia merasakan ada yang kurang. Musuh aku tidak takut, ancaman aku tidak takut, karena ia menyadari betul Allah bersama-sama dengan dia. Sama seperti Israel, dia tidak pernah takut di perhadapan dengan peperangan, dengan bangsa yang manapun juga tidak pernah takut, karena ia tahu betul Allah bersama dengan bangsa Israel. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, ini yang dirasa si pemazmur, ada yang kurang. Allah memang menyertaiku, Allah memberikan keberanian untuk menghadapi apapun juga, tapi ada yang kurang. Yaitu apa? Tadi ya di ayat 174, ada keselamatan itu yang belum dia miliki. Melalui kisah pemazmur ini Bapak Ibu Saudara, ada dua prinsip penting untuk dapat merealisasikan kerinduan akan keselamatan dari Allah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara lihat di situ, ini ilustrasi ya. Gambarnya apa? Bukan jempolnya lo ya. Bukan pamer jempol lo, jempol lo api, atau dia pamer kilo dijiku jempol kabeh enggak. Tapi yang kita lihat atribut-atribut yang dipakai. Dia memakai sepeda motor, dia memakai sepatu yang sempat jadi booming ya, berita masa sepatu harus masa pakai sepeda motor harus sepatuan, masa orang sendal jepit. Terus dia memakai jaket, dia memakai helm. Apa artinya Bapak Saudara? Patuh pada hukum. Patuh pada itu artinya apa? Fokus pada kasih karunia Allah. Sebab hanya kasih karunia Allah lah yang memberikan keselamatan. Sama seperti seorang pengendara. Helm itu bukan karena nanti nek ditilang polisi, bukan nanti nek dihukum Pak polisi, bukan nanti diajak ke kantor pos polisi untuk apa? Menerima sanksi, bukan hanya itu. Tetapi semua ini dilakukan dengan tujuan supaya adanya keselamatan dari
terancam nyawanya. Apalagi yang tidak pakai helm. Artinya apa? Fokusnya pada kasih karunia. Kenapa dia memakai ini? Karena dia punya fokus supaya aku selamat. Bukan karena menghindari razia, tapi supaya aku selamat. Kalaupun terjadi kecelakaan, setidaknya ini akan meringankan. Ya, karena kita tidak tahu ya musibah ya. Kalau kita harus hati-hati, kadang bisa ditabrak, bisa diserempet kan? Tapi inilah faktanya. Patuh akan hukum atau fokus pada karunia Allah, kasih karunia Allah. Jangan biarkan fokus kita beralih dari Tuhan kepada dunia yang menawarkan segala hal yang menjebak pada harapan semu. Nah, kita lihat pemazmur ya. Banyaknya keluhan, pemazmur menunjukkan bahwa kuasa Allah tidak dinyatakan secepatnya seperti apa yang diharapkannya. Itulah sebabnya pemazmur merindukan keselamatan dari Allah. Seolah-olah kok aku mengeluh, tapi kuasa Tuhan tidak dinyatakan. Di mana keselamatan itu? Si pemazmur tidak mengalami, si pemazmur tidak merasakan adanya keselamatan, berarti ada ancaman akan jiwanya, ada ancaman akan rohnya. Meskipun fisiknya, jasmani, lahiriahnya, dia memiliki keberanian menghadapi tantangan apapun juga berani. Tapi berbicara untuk jiwa, berbicara untuk roh, dia datang kepada Tuhan. Aku rindu ada keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, pujian, penyembahan, pengagungan itu sangat baik, sangat baik. Namun tidak dapat menggerakkan hati Allah untuk mengobati kerinduan akan keselamatan. Tidak bisa. Allah sangat tegas dengan keselamatan. Pujian, loh pemazmur kurang apa? Dari ayat pasal 1 sampai 150 saudara bisa melihat bagaimana pemazmur menyampaikan pujian, menyampaikan pengagungan kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan dilakukan. Bahkan satu hari sampai 7 kali dilakukan oleh si pemazmur. Menyembah Allah, memuji Allah, memuliakan Allah. Itu dilakukan. Tetapi Allah tetap tegas. Memang kau memuji, memang kau memuliakan, tapi ada satu ruang di dalam hatimu yang belum terisi. Apa? Kepercayaan penuh atas anugerah Allah, kasih karunia Allah atau keselamatan. Ini yang belum mengisi relung hati si pemazmur, sehingga si pemazmur menyampaikan hal seperti itu. Saudara bisa menyampaikan, bisa melihat ayat 169 sampai 175. Agak panjang saudara, nanti bisa saudara baca. Apa yang dilihat di situ? Dimulai dari permohonan si pemazmur, biarlah teriakku sampai ke hadapanmu ya Tuhan, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapanmu, lepaskanlah aku sesuai janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. 172. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih. Saya ulangi, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu pada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kurang empat si pemazmur, sehingga ada satu ruang titik di mana ia merasa kekurangan. Penegasannya Bapak Ibu Saudara, keselamatan bukan hasil ketekunan dalam melakukan hukum Taurat, tetapi hukum Taurat adalah sebuah aturan yang Allah buat supaya umatnya hidup tertib. Aturan dibuat itu bukan untuk menyelamatkanmu, supaya engkau hidup tertib di dalamnya. Apa yang dialami oleh
pemasmur. Wow, Taurat, wow dia pelaku, oh Taurat paham betul. Tapi itu tidak membuatnya menjadi pribadi yang merasakan keselamatan Allah itu. Ya. 174 membuktikan bahwa keselamatan itu belum ada pada si pemasmur. Dia masih kosong relung hatinya. Dan perhatikan di sini, Taurat adalah sebagai cerminan. Saudara sering bercermin ya, tadi bercermin ya. Supaya apa? Saya tadi sempat bercermin. Tak bilang, oh sisiran kanan kiri. Sudah rapi belum? Sudah. Bajunya, oh sudah. Artinya apa? Dengan bercermin saya bisa melihat yang menjadi kekurangan saya, yang menjadi kelemahan. Itulah Taurat. Kenapa Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel? Supaya bangsa Israel tahu kamu itu salah atau enggak, menyimpang atau tidak. Apakah hidupmu itu sesuai dengan aturan Tuhan atau tidak? Tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan apa? Percaya pada Allah. Zaman perjanjian lama Yesus belum, Allah belum turun ke dunia menjadi manusia. Lalu keselamatan itu dari mana? Keselamatan itu dari keyakinan penuh dalam pribadi orang, percaya penuh akan Allah. Kita lihat Israel bagaimana imannya, bagaimana percayanya kepada Allah. Dong-dong mut, dong-dong bad mood. Betul ya? Kita lihat saja lah, kalau di kisah ini mungkin sudah terlalu jauh. Kisah Israel ketika dibawa keluar dari Mesir, Allah memberikan 10 perintah. Ya kadang ya taat, kadang ya tidak taat, kadang ya patuh, kadang ya enggak patuh. Itulah disebut oleh Alkitab bangsa yang tegar tengkuk. Susah untuk percaya 100% kepada Allah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu memuji, boleh? Boleh. Pujian, penyembahan, pengagungan adalah buah dari keselamatan yang Allah berikan. Oleh karena itu, pujilah Dia, sembahlah Dia, agungkanlah namanya oleh karena kasih karunia. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan itu bukan karena aku mau mendapatkan keselamatan, harus dibalik yang betul. Karena engkau sudah menikmati kasih karunia, engkau sudah memiliki keselamatan, maka responmu terhadap keselamatan, pujilah Dia, agungkan namanya, sembahlah Dia. Itu yang harusnya terjadi. Bukan kita menyembah Tuhan untuk mendapatkan keselamatan, enggak. Tuhan itu enggak buat sembah ya enggak apa-apa. Tapi penyembahan itu terjadi karena apa? Responmu terhadap keselamatan. Aku sudah mendapat keselamatan, maka aku mau memuji-muji Tuhan. Aku mendapatkan keselamatan, makanya aku menyembah Tuhan. Gitu ya. Jadi jangan dibalik-balik. Yang kedua, gambar apa Bapak Saudara? Ini pernah ya saya sampaikan. Ada kemunafikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal penting yang dapat merealisasikan kerinduan akan keselamatan adalah tidak hidup dalam kemunafikan. Loh, emangnya pemazmur itu munafik? Kita akan lihat. Dan itu menjadi sebuah peringatan. Pemazmur tidak menyadari akan kemunafikan yang ia lakukan kepada Allah. Ia menyampaikan segala perbuatan yang seolah-olah hidupnya dekat dan selalu hidup dalam penyembahan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi pada diri pemazmur. Ia menyampaikan segala perbuatannya yang seolah-olah hidupnya dekat dan selalu hidup dalam penyembahan. Ini yang paling penting. Namun setelah berulang kali mengatakan bahwa ia mengasihi
ia menaati pengajaran Allah, pemazmur akhirnya dengan pengakuan bahwa ia berdosa. Ayat 176. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Ia menyampaikan perintahmu itu tidak kulakukan, tetapi satu hal yang terjadi dalam dirinya, dan itu yang ia sadari. Apa saudara di ayat 176? Aku sesat seperti domba. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kurang apa si pemazmur? Pujian, penyembahan, pengagungan ia lakukan. Ia merasa dekat dengan Tuhan. Dia merasa punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Tetapi ternyata dia adalah pribadi yang tersesat. Dan itu disadari oleh si pemazmur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemunafikan yang ia alami, loh aku ini pemegang Taurat, loh aku ini menghidupi Taurat Tuhan, kulakukan siang dan malam, dan bahkan aku membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Pujian, penyembahan itu kulakukan 7 kali dalam satu hari. Itu disampaikan, saudara nanti bisa baca. 7 kali, bayangkan. Tetapi setelah itu ada satu kesadaran dalam pribadinya, aku ini adalah pribadi yang sesat. Setelah ia menyampaikan aku rindu keselamatan, baru ada kesadaran keselamatan itu belum ada padanya. Karena apa? Ia masih menjadi pribadi yang menyimpang dari Allah. Jangan harap bahwa, jangan saudara berpikir bahwa orang yang dekat Allah ini tidak bisa menyimpang. Bisa. Jangan saudara berpikir orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah ini tidak mudah jatuh. Saudara, ini sangat gampang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita perhatikan. Ketika saudara merasa dekat dengan Allah, itu akan menjadi cara iblis untuk menjatuhkan. Betul? Salah satu contoh, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan lebih mudah menilai si A, si B, si C, si D, si Z tentang kerohanian. Kerohaniannya tidaklah lebih baik dari aku. Dia doa paling sehari berapa kali? Aku loh sudah berapa kali. Ini saudara, ini adalah kemunafikan yang terjadi. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kesadaran yang dimiliki oleh si pemazmur adalah ini Bapak Saudara. Hidup pemazmur pada akhirnya tidak bergantung pada kemampuan yang menaati Allah. Bukan berarti tidak boleh taat kepada Allah. Dia tidak bergantung pada kemampuan aku mampu mentaati Allah. Itu akan sia-sia kalau Allah tidak mengampuni. Jadi satu hal yang harus terjadi dan harus kita sadari adalah kita harus sadar kita bisa taat kepada Allah itu oleh karena Allah mengampuni. Dan kita juga perlu sadar betul Bapak Ibu Saudara, kemampuan mentaati Allah itu bukan yang prioritas. Yang prioritas adalah bergantung pada kerelaan Allah untuk mengampuni. Jangan kita mengandalkan kekuatan diri untuk taat kepada Allah. Saya yakin dan percaya saudara tidak akan mampu. Tapi ketika saudara bergantung pada kerelaan Allah untuk mengampuni saudara, saya pastikan ada keselamatan. Dengan keselamatan yang ada padamu, lakukanlah ini saudara. Taat harus dibangun. Bukan taat untuk mendapatkan pengampunan, tapi mendapatkan pengampunan lalu taat. Kenapa? Ketika kita berusaha mendapatkan pengampunan, apa yang perlu kita lakukan? Pertobatan. Karena melalui pertobatan kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Ketika kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah, maka hidup kita ini harus menunjukkan buah. Salah satunya adalah ketaatan, kesetiaan, dan lain sebagainya. Jadi bukan ketaatan, bukan kesetiaan yang memberikan kita pada keselamatan, tetapi keselamatan itu terjadi oleh karena pertobatan. Kuncinya adalah bertobat. Lalu
supaya itu bisa dilihat pertobatannya, lalu apa yang terjadi? Hidup taat, setia kepada Tuhan. Di sini saya memberikan penegasan, taat kepada Allah dan Taurat adalah buah dari pengampunan. Jadi kita taat kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, itu adalah respon terhadap keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai aplikasinya, hiduplah jujur di hadapan Allah dengan mengakui segala kelemahan. Gampang gak untuk mengakui kelemahan, Bapak Saudara? Gak gampang. Kita merasa kuat, merasa mampu. Contohnya kalau kita punya masalah, mengandalkan pikiran, caranya supaya keluar dari masalah ini, tidak datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan, aku menyerah. Tuhan, aku lemah. Tuhan, aku membutuhkan Tuhan. Itu yang sering terjadi ya. Pertama kali yang diandalkan pikiran kita, kemampuan kita. Kalau wis mentok aku tidak mampu, baru Tuhan ini adalah opsi yang kedua, terbaik. Sadari kelemahan saudara, baru saudara datang kepada Tuhan. Saudara berjuang bersama dengan Tuhan. Sadari di hadapan Tuhan, akui segala kelemahan. Hidup jujur di hadapan Allah dengan melakukan pertobatan. Akui kesalahanmu, akui dosamu, akui pelanggaranmu. Hati-hati saudara dengan dosa. Hati-hati. Sebab satu hal yang bisa menghambat doa kita terjawab, dosa. Tuhan, aku berdoa sepanjang hari, sepanjang malam. Aku meminta kepada Tuhan supaya aku dibebaskan dari segala hal yang mungkin tantangan, hambatan, bahkan mungkin permasalahan hidup, bahkan mungkin pergumulan hidup. Tapi gak lepas-lepas pergumulan itu Tuhan. Tapi gak selesai-selesai. Saudara harus koreksi diri. Mungkinkah perlu ada ini? Mungkinkah ada dosa yang terselip di dalam hatimu sehingga itu menghambat segala doa? Saudara, ini hal sepele, tapi ini tidak bisa disepelekan. Saudara bisa koreksi diri. Jangan-jangan semua hal yang tidak baik terjadi padamu karena hatiku yang tidak bertobat kepada Tuhan. Jadi perlu jujur di hadapan Allah. Akui kelemahan, jujur di hadapan Allah dengan pertobatan. Akui segala dosa di hadapan Allah. Maka keselamatan itu akan dinikmati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulannya, banyak orang berlomba-lomba beroleh keselamatan dengan caranya masing-masing, dengan menunjukkan ketaatannya, kesetiaannya, perbuatannya yang baik. Itu dilakukan supaya apa? Supaya memperoleh keselamatan. Itu keselamatan dicari dengan caranya. Namun tidak ada satupun yang dapat menemukannya. Gak bisa menemukan keselamatan. Karena apa? Itu dasarnya dari kekuatan sendiri. Dan Allah tidak memberikan melalui dengan cara-cara seperti itu. Dari pemazmur kita dapat mengerti bahwa usaha manusia mencari keselamatan adalah upaya yang berat dan tidak mendapatkan hasil. Perjanjian lama, saudara, begitu ngoyonya mereka untuk mendapatkan keselamatan. Kehadiran Yesus mempermudah untuk kita mendapatkan keselamatan. Amin. Makanya kita harus bersyukur di mana keselamatan itu diberikan dengan cara yang luar biasa yang Allah sediakan dengan inisiatif Allah. Dalam hal ini Allah tidak tinggal diam. Ia menawarkan keselamatan itu dengan cuma-cuma. Bagaimana caranya? Lakukan pertobatan, akui Dia, terima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi,
maka keselamatan itu ada padanya. Kok pemazmur nggak menyampaikan aku percaya kepada Yesus? Yesus belum lahir pada masa itu. Apa yang harus dilakukan? Harusnya di masa lalu mengakui Allah dalam pribadinya, bahwa dialah Allah yang buat, Allahku, Allah yang menyelamatkanku. Aku percaya kepada Dia. Di situ hanya yang menjadi beratnya itu adalah Taurat itu. Bukan berarti kita tidak melakukan Taurat. Taurat itu tetap ada dalam versi yang baru, yaitu apa? Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Itulah rangkuman dari Taurat Allah yang harus kita lakukan. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Firman Tuhan ini memberikan pengajaran penting bagi kita, supaya keselamatan yang ada pada kita itu benar-benar kita pelihara. Kita hidup pada keselamatan, dan keselamatan yang ada pada kita hidupi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan tundukkan kepala pemain musik, tim musik pelayan altar. Saya undang untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, silakan merenungkan di dalam diri. Firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya sekedar untuk didengar, tetapi firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama ini harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar merasakan bahwa keselamatan yang ada pada kita itu tidak pernah sia-sia. Itu yang akan membawa kita pada kemerdekaan yang sejati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian. Sangat besar anugerahnya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini. 4 bait kita akan nyanyikan bersama-sama. Sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah kualami. Dulu
bahwa kami sebagai umat-Mu, kami sebagai anak-anak-Mu, kami yang sudah menerima keselamatan itu, kami harus menjaganya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap fokus pada kasih keselamatan itu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjalani hidup ini dengan baik, dengan jujur di hadapan Allah, tidak dalam kemunafikan, tetapi kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh terbuka kepada Allah, sehingga kami Tuhan dapat memelihara keselamatan. Dan dalam melalui keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, ada buah ketaatan, ada buah kesetiaan, untuk kami berpegang penuh pada firman-Mu, dan supaya kami juga dapat melakukan setiap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu berhenti disampaikan pada saat ini. Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti mendampingi kami, memimpin kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan meninggalkan tempat kudus-Mu ini Tuhan. Kami akan pulang. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam perjalanan pulang kami, hingga kami sampai di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun juga. Ada sukacita yang Tuhan sediakan untuk kami. Saudaraku, pulanglah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Dan diberkatilah pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat yang sudah menyediakan, memberikan anugerah keselamatan bagi kami. Dan biarlah itu akan menjadi puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.